Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali lagi berjumpa di dalam video pembelajaran ini tentang dimensi 3 ya. Pada video kali ini itu video tentang dimensi 3. Hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke titik dalam ruang. Nah, sekarang coba Anda perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa kira-kira? Ini gambar serangka baja dari sebuah atap ya. Nah, ini ya penjelasannya. Gambar ini merupakan kuda atap suatu pabrik yang terbuat dari baja. Nah, sebelum terbentuk, kuda-kuda tersebut disusun seperti pada gambar ini. Nah, tentunya seorang pekerja yang membuat kuda-kuda tersebut harus tahu ukuran panjang baja yang akan digunakan. Untuk menentukan panjang baja yang digunakan, terlebih dahulu kita harus menghitung jarak antara titik A pada atap kerangka kuda-kuda terhadap titik B dan titik C. Jadi dari A ke B juga A ke C ya. Nah, itu adalah jarak antara kuda-kuda atapnya ya. Ini. Jadi ada titik di sini, titik A, titik B dan juga ada titik C. Dan bisa kita hitung jarak dari antara kedua titik tersebut. Nah, sekarang masih ingatkah peserta didik semua tentang teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras ini udah sering ya dipakai dari kelas 10, dari kelas 10, 11 itu udah sering dipakai. Terus juga ini merupakan materi SMP yang sebenarnya nggak boleh sih kalian lupa. Nah, silahkan diingat kembali ya tentang teorema Pythagoras. Nah, karena dalam materi ini teorema Pythagoras akan sangat sering sekali digunakan untuk menyelesaikan soal. Nah, bagaimana? Kita lihat ya, coba kita ingat-ingat kembali materi teorema Pythagoras ya. Nah, ini ada soal. Dalam suatu permainan benteng-bentengan, kalian berada di ketinggian 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Nah, benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara. Lalu 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan dapat dijadikan dalam kartesius seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita nih. Ini benteng lawan. Nah, kita berada di 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Nah, ini benteng, ini kita. Jadi ini kita 50 meter berarti 50 cm dari titik pusat. Jadi anggaplah benteng itu adalah titik pusatnya. Lalu kita berada di sebuah titik. Jadi 50 ke utara berarti 50 ke atas. Lalu 20 meter ke timur berarti ke kanan. Berarti ini seperti kartesius ya, 20, 50, 20,50 ini dia. Ini kita. Lalu benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Nah, berarti ini dia. Ini dari kita kan, ini benteng kita nih, benteng kalian. Jadi 80 meter ini, lalu 60 meter ke sini. Berarti ini adalah titik benteng lawan. Sehingga posisinya jadi seperti ini. Segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, dari jarak kotak ini kita bisa mendapatkan bahwa ini 30 meter karena ada 3 kotak ya. Ini jadinya 40 meter. Dari gambar ini kita bisa terlihat. Nah, ini bisa kita selesaikan. Yang ditanyanya adalah benteng, sehingga yang ditanyanya berapakah jarak dari ini ke benteng lawan. Dari kita ke benteng lawan, bukan benteng kita ya. Berarti dari kita sekarang, posisi kita sekarang ke benteng lawan. Itu menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita gambarkan itu, teorema Pythagoras itu gambarnya jadi seperti ini tadi ya. Ini tadi 40, ini 30. Ini anggap A, B, C. Nah, ini siku-siku di sini. Nah,
Berarti yang ditanya adalah yang ini kan, sudut AC. Jadi AC yang ditanya. Nah, AC ini adalah sisi miringnya. Ingat ya, sisi yang di hadapan ini kan sudut siku-siku di B. Sisi yang di depan sudut siku-siku adalah sisi AC, itu merupakan sisi miring. Jadi sisi miring yang ditanya. Ketika ditanya sisi miring, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AB-nya 40 ya, berarti 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 40 kuadrat itu 4 kali 4, 16. 30 kuadrat itu 9, nolnya 2. Berarti ini 16 tambah 9, 25. 2500 ya. Jadi AC saja sama dengan akar dari 2500, yaitu 50. Nah, berarti ini jawabannya si AC 50 cm. Jadi jarak dari kita ke benteng lawan tadi adalah 50 cm. Nah, ingat-ingat kembali ya, itu teorema Pitagoras. Jadi bagaimana kalau yang miringnya diketahui, tapi yang ditanya sisi miring ini diketahui, tapi yang ditanya salah satu dari ini. Nah, kalau yang diketahui atau ditanya seperti itu, berarti dikurang ya. Sisi miring dikurang salah satu yang diketahui tersebut. Nah, itu ya teorema Pitagoras. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik semua mengerti nantinya konsep jarak titik ke titik di dalam ruang. Lalu kita dapat menghitung jarak titik ke titik dalam ruang tersebut. Lalu peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar dalam menyelesaikan soal ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita materi jarak titik ke titik dalam ruang. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Silakan perhatikan ya ilustrasi berikut yang menunjukkan bagaimana konsep jarak titik ke titik. Nah, diketahui sebuah titik A, ini ya titik A, dan juga titik B. Nah, kalau kita buat garis seperti ini, menghubungkan garis ini, titik ke titik. Jadi, kedua titik itu, bila dihubungkan, itu merupakan jarak titik ke titik tersebut. Tapi menghubungkannya dengan garis lurus ya. Nah, nih. Ini merupakan jarak titik ke titik. Nah, kalian bisa baca. Nah, paham ya kira-kira jaraknya? Yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan dari A ke B. Jadi, kalau ditanya jarak kedua titik, berarti kita cari panjang dari ruas garis tersebut. Konsepnya cuma itu, untuk panjang dari garis ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang, nah rusuknya A, kita kasih A. Nah, berarti kalau dalam kubus ya, kalau 1A, berarti semuanya A ya. Nah, lalu ditanyanya tentukan jarak titik A ke C. Nah, titik A ke C, titik A ke G ini ditanyanya. Lalu, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H. Nah, ada 3 ya yang ditanyanya. Ada tuh dikasihnya, dibantu untuk ilustrasinya. Yang pertama, titik A ke C. A ke C. Nah, A-nya ini nanti tergantung soal ya. Tergantung soal. Boleh jadinya angka, boleh jadinya A saja. Kalau di sini titiknya A. Titiknya A itu adalah ya A aja, bukan angka. Tapi kalau angka nanti diselesaikan. Jadi yang pertama ditanya titik A ke C. Titik A ke C. Titik A ke C. Nah, ini tadi ya. Titik A ke C.
Nah, jarak titik A ke C ini merupakan segitiga ya. Jadi kalau dari titik A ke C, tentu ini dia garis miringnya. Garis jarak antara A ke C itu. Nah, untuk mengetahui jarak A ke C ini kita bisa tarik kita bisa bentuk sebuah segitiga siku-siku ini untuk mencari nilai AC. Nah, coba kita lihat, kita bawa keluar segitiga tersebut. Jadi ini A, B, C, siku-sikunya di B, panjangnya A nih. Kita cari berapa panjang AC-nya. Nah, panjang AC berarti merupakan, kalau dalam kubus ini merupakan diagonal sisi ya. Ini merupakan AC, ini merupakan diagonal sisi. Ini tambahan materi. Kalau dalam sebuah kubus, ini merupakan diagonal sisi. Jadi untuk mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, gitu. AB-nya berapa? AB-nya A. Berarti A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti 2A kuadrat. Nah, ini Bu contohkan yang pakai A ya. Jadi kalau yang pakai angka mungkin kalian sudah bisa. Misalnya kalau kayak tadi tuh 140, 130 tinggal dikuadratkan aja. Jadi kalau seperti ini berarti kalau AC saja berarti akar dari 2A kuadrat. Nah, ini 2 ini 2 ini kan bukan bilang akar ya. Tapi kalau A kuadrat ketemu akar itu kuadratnya hilang. Kuadratnya hilang. Jadi A kuadrat ini diakarkan menjadi A. Namun akar 2-nya itu masih tetap akar, berarti A akar 2. Ini udah kuadrat ya. Jadi jawabannya ini panjang AC itu adalah A akar 2. Itu ya. Nah, panjang. Jadi kalau sudah angka ya kayak tadi mencarinya ya. Kayak yang di pas kita mencari jarak benteng tadi. Nah, itu ya, ini udah yang pertama udah jarak titik A ke C. Lanjut. Nah, ini jarak AG-nya. A ke G. Nah, ini dia segitiganya ya. Jadi kalau kita mau keluarin dulu, A, ini berarti C ya. A, C, G. Berarti kita tulis A, C, G. Nah, panjangnya juga A. Nah, AC tadi kita udah tahu kan bahwa AC tadi itu adalah A akar 2. Jadi ini panjangnya A akar 2. Yang ini adalah A. Yang kita tanya adalah AG. Nah, yang kita tanya adalah AG. Jadi untuk mencari AG, berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC kuadratnya adalah A akar 2. GC kuadratnya adalah A. Berarti A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Nah, A akar 2 dikuadratkan berarti 2A kuadrat ya. A kuadrat, A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan itu jadi 2. Tambah A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat itu menjadi 3A kuadrat. Lalu kita cari AG saja sama dengan akar dari 3A kuadrat. Sama kayak tadi, A kuadratnya diakarkan jadi hilang, tinggal A. 3-nya tetap ada akar. Jadi A akar 3. Jadi panjang dari AG adalah A akar 3. Nah, itu ya. Yang keduanya panjang AG. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Ke berikutnya, jarak titik A ke P. Nah, dengan kubus, dengan rusuknya A,
P itu persilangan antara sisi EG dan HF, berarti ini titiknya. Jadi kita buatlah jarak A ke P itu ini garis biru putus-putus ini. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh panjang AP ini? Lalu kita buatlah bagaimana caranya kita bisa dapat sebuah segitiga siku-siku, itu intinya. Jadi kita mencari bagaimana caranya ada sebuah segitiga siku-siku yang melibatkan AP di dalamnya. Ya, lihat ya. Jadi untuk AP ini dari A ke P ini, jadi kita tarik dari sini, lalu segitiga ini. Jadi kita dapatlah sebuah segitiga kalau kita mau tuliskan ya, seperti ini. Nah, gitu. Dengan ini A, ini P, ini E. Nah, kita pakai apa yang sudah diketahui. AP tadi kita udah cari di soal sebelumnya ya kan, dapatnya A akar 3 diagonal. Oh, belum ya? Belum, sorry, maaf. AP yang kita cari tadi adalah AG. Kalau AP itu yang ditanya ya. Yang udah diketahui itu adalah yang si EA. EA itu rusuk ya. Berarti A. Nah, EP. Nah, EP ini belum diketahui, tapi bisa kita cari. Nah, tadi kan kita udah ketahui itu AC. AC ini kan diagonal sisi, sama dengan si EG. Jadi AC ini sama dengan EG. Jadi kalau AC-nya itu tadi A akar 2, si EG ini juga A akar 2. Nah, EP ini adalah setengah dari EP sama dengan setengah dari EG. Nah, EG tadi adalah A akar 2 ya. Berarti EP setengah dari A akar 2. Jadi jawaban EP-nya setengah A akar 2. Jadi EP-nya setengah A akar 2. Ini siku-siku di E ya. Nah, siku-siku di E. Jadi inilah dia gambar ini. Yang hijau ini dia. Jadi yang kita cari tetap AP. AP itu berarti sudut di hadapan siku-siku, berarti ini sisi miring ya. Berarti ditambah. Jadi AP kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah EP kuadrat. EA itu A kuadrat ya. EA-nya A, EP-nya setengah A akar 2. Jadi A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Nah, itu ya. Jadi A kuadrat tetap setengah A kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan masing-masingnya ya. Setengahnya dikuadratkan jadi seperempat. A-nya dikuadratkan jadi A kuadrat. Akar 2-nya dikuadratkan jadi 2. Jadi kita tulis lagi. Setengah dikuadratkan jadi 1/4. A dikuadratkan jadi A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Jadi 1/4 A kuadrat kali 2. Ini kita coret, kita sederhanakan jadinya 2. Jadi ini A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Nah, ini ya. A kuadrat tambah setengah A kuadrat, berarti A kuadrat ini kan 1 ya. 1 ditambah setengah. 1 tambah setengah. Jadinya 1 itu, ini penyebutnya ya. Kalau yang masih lupa, 2 kali 1 itu 2. 2 bagi 1, 2 kali 1, 2. Jadi ini 3/2. Jadi ini 3/2 A kuadrat. Nah, jadi AP saja sambung ke sini ya. AP saja sama dengan akar dari 3/2 A kuadrat. Nah, A kuadratnya diakarkan tinggal A. Nah, ini akar 3/2 itu, disederhanakan ya. Jadi A menjadi seperti ini, akar 3 per akar, ingat pelajaran kelas 10-nya. Nah, kalau sudah seperti ini dirasionalkan dengan mengali dengan penyebutnya ya. Akar 2 per akar 2. Jadi A, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Yang di atas ya. Yang di atas ini akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi ini akar 6/2. Atau setengah A akar 6. Jadi AP ini jawabannya setengah A akar 6. Nah, ini
dia cara mencari AP. Yang nomor 3 memang agak ribet ya, tapi insya Allah bisa. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tinggal diulang-ulang lagi, dipahami, diulang lagi, diingat lagi materi kelas 10-nya tentang akar-akar, diingat lagi materi SMP-nya tentang teorema Pythagoras. Kita latihan. Nah, latihannya ini ya. Diketahui kubus, ini kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak titik A ke C, A ke G, A ke P, tapi panjang rusuhnya 8, bukan A kayak tadi ya, tapi 8 cm. Ini ya. Caranya sama dengan contoh soal, cuman angka A tadi diganti dengan sebuah angka. Nah, yang kedua, diketahui balok ABCD, EF, GH. Ingat ya, ini balok dengan panjang AB-nya 3 cm, ini cm ya. BC-nya 4 cm, BF-nya 5 cm. Jarak antara titik A ke G adalah. Nah, udah ya, berarti latihannya tinggal 2. Nah, mungkin ini ya materi dan latihannya. Tinggal kalian kerjakan di buku latihan. Nah, jadi kesimpulannya harus kalian ingat ya bahwa jarak titik ke titik atau jarak antara dua buah titik adalah panjang ruas garis dari kedua titik tersebut. Jadi diketahui panjangnya. Itu ya materi kita hari ini. Nah, jangan lupa kalian diringkas materinya, dicatat latihan-latihan contoh soalnya, lalu dikerjakan latihannya, dan diupload ke Google Classroom. Jadi kalau ada hal yang ingin kalian ditanyakan, boleh di chat di bagian forum di aplikasi Google Classroom. Lalu kalian kerjakan soal latihan yang 2 ini, lalu kalian buat di buku, lalu nanti difoto dan diupload di kolom tugas, di bagian tugas di aplikasi Google Classroom ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita tutup dengan jangan lupa berdoa. Kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Materi kita berikutnya yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Kalian bisa cari-cari dulu materi tersebut di buku, baca-baca. Mudah-mudahan kalian besok minggu depan lebih mudah untuk memahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.